Bung Karno dengan rakyat Karo ibaratnya seperti sudah menjadi satu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang telah 66 tahun kita nikmati tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan yang kita perjuangkan merupakan kristalisasi keringat, suatu perjuangan yang meminta banyak korban, tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tewas mempertahankan setapak demi setapak bumi pertiwi melawan tentara Belanda dan sekutu, kaum penjajah yang ingin menjajah kembali Nusantara tercinta. Tidak terkecuali 3 pemuda, Pala Bangun, Pusuh Malam Ginting, dan Abdul Muluk Lubis di Tanah Karo. Sebelum menarik nafas terakhir setelah dibedil Belanda, mereka berkata hanya satu, merdeka. Mereka gugur sebagai pahlawan. Peristiwa itu berlangsung 7 Mei 1949 di Bukit Bertah, Tanah Karo. Pahlawan, seperti kata Bung Karno, ia layaknya sekuntum mawar. Tak pernah bercerita bahwa dirinya harum, namun semerbak mewangi dibawa oleh angin, melintas gunung dan samudra. Dan di Sumatera Utara itu laskar bisa hidup itu karena apa? Rakyat Sumatera Utara itu egaliter, tidak ada feodalisme di sana. Nah, contohnya Pak Bejo itu yang terkenal, itu orang Ponorogo. Bejo, adiknya namanya Bendo. Itu tidak bisa nulis kok. Nah, tapi terkenal di sana. Dan di sana tidak beda-bedakan. Apalagi orang Jawa di sana sama orang Batak itu membaur. Niscaya 3 pahlawan bangsa ini telah menunaikan tugas sejarahnya secara paripurna. Pengabdiannya kepada nusa dan bangsa telah menjadi pilihan hidupnya. Simak saja sikap Pala Bangun. Ia ke medan juang sehari setelah pertunangannya dengan seorang gadis bermarga Tarigan. Fragmen ini layak kita nukil. Semilir angin Tanah Karo mengiringi langkah Slamet Ginting, komandan sektor 3 yang dikenal gagah dan lantang. Karismanya melingkupi milieu seantero Tanah Karo. Itu Pak Slamet Ginting apa tuh jagoan, hebat itu. Dan pengikutnya di sini juga banyak loh Pak Slamet Ginting. Tapi kalau menurut Bung Karno garis keras itu aja. Kali ini sedang memerintahkan tugas pada Kapten Pala Bangun, Wakil Komandan Batalion 1. Perintahnya singkat. Kapten Pala Bangun diminta memimpin pasukan untuk menghadang iring-iringan tentara Belanda yang hendak masuk ke Aceh melalui Tanah Karo. Perang gerila tahun 1949, saya itu sebagai tentara semut begitu, membantu gerila. Kebetulan saya kesatuan yang saya bantu itu adalah sektor 3 TNI yang dipimpin oleh Pak Mayor Slamet Ginting.
kita tahu Pak Slamet Ginting adalah tokoh PNI kan gitu kan. Nah, jadi itu sudah ada benih-benih itu. Jadi bagaimana perjuangan rakyat itu saya sudah kebetulan bisa mengikuti, dan memang kiprahnya rakyat Karo ini untuk itu tidak tanggung-tanggung. Dengan sigap dan cekatan, pasukan penghadangan yang dipimpin Kapten Palabangun menunaikan tugasnya. Iring-iringan tentara Belanda dihadang dengan cara memotong perjalanan mereka di Bukit Bertah. Dengan gagah, Kapten Palabangun bersama pasukannya melibas iring-iringan tentara Belanda. Buktinya aja bisa kita ketahui, masyarakat pemuda Karo ini terdiri dari sekitar 7 batalion, 7.000-an adalah pemuda pejuang, anggota bersenjata baik Laskar Rakyat atau TKR yang punya pemerintah. Saya orang sektor 3 dulu, sebagai prajurit, komandan kompi saya Tamita Ginting. Jadi ada instruksi sama kami, maka kami akan menggempur waktu itu namanya BBM, kita kira-kira Tindaya. Dan waktu itu ada resimen 3 itu, 3 resimen, TKR dipimpin Pak Mayor Jamin Ginting, sektor 3 Napindo dipimpin Slamet Ginting, Mayor juga, dan BHL, Statup Brigade A, dipimpin oleh Mayor Payang Bangun. Kontak senjata berjalan seru dan heroik. Pasukan Belanda panik sebelum bantuan tambahan datang. Tidak dinyana ketika dengan gagahnya Kapten Palabangun memberondong pasukan Belanda dari ujung bukit. Penembak jitu dari pasukan Belanda yang berhasil memancing Kapten Palabangun terus menyerang dengan berdiri, berhasil menghadangnya. Kapten Palabangun gugur, menyusul Pusuh Malam Ginting dan Abdul Muluk Lubis. Demikianlah perlawanan sektor 3 menghadang tentara Belanda di Bukit Bertah yang hendak masuk ke Aceh, dibuat kocar-kacir, walau 3 taruna sektor 3 gugur sebagai pahlawan. Peristiwa ini layak dijadikan epos Tanah Karo tatkala mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selayaknya denyut nafas 3 pahlawan Tanah Karo tersebut, kita hirup dalam-dalam bersama nafas para pahlawan lainnya. Masukkan ke dalam rongga dada kita dan katakan hembusan nafas pahlawan, kibarkan sang dewi warna, membahana di bumi Nusantara sepanjang masa. Inilah secukil hikmah dari moral perjuangan Tanah Karo. Terbagi sora bulung redeso, ibabo makam pahlawan silino, ku bagi sora serkona medung. Sora namido-ido. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya 1 windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka buat selama-lamanya.